Ini contoh yang sah ya, yang nggak apa-apa. Kalau beda-beda dalam status nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi apa? Beda-beda dalam bentuk itu nggak boleh tadi contohnya. Yaitu sholat fardu ngemakmum ke sholat kusuf gerhana. Terus atau sholat fardu ngemakmum ke sholat jenazah. Nah ini berbeda-beda dalam status sholat. Boleh, boleh. Ini dikecualikan wakhoroja. Contoh falaya duru. Dikarenakan nggak apa-apa berbeda-beda dalam status falaya duru maka tidak apa-apa, tidak madarat. Berarti sah. Contoh kak tidail muftaridi bil muntafili. Seperti ngemakmumnya orang yang sholat fardu bil muntafili ke orang yang sholat sunnah. Contoh yang pertama apa tadi? Yang sah falaya duru. Makmum sholat fardu. Makmum sholat fardu, imam sholat sunnah. Misal lagi terawih ya, misal terawih kan sholat sunnah ya. Nah ini kita baru datang ke masjid, kebetulan belum sholat isya. Aduh, berjamaah sama sholat terawih sah. Sholat isya, sholat fardu ngemakmum ke orang yang sholat terawih, sholat terawih sunnah sah aja. Awas, ini belum ngomongin masalah fadilah ya, kita belum bicara masalah fadilah. Atau contoh yang sah, yang beda-beda status tapi tetap sah. Contoh orang yang sholat sempurna, maksudnya yang gak dikosor ya. Ini masalah musafir nih. Fokus masalah orang yang sholat kosor, musafir. Orang wafi toilatin, dan orang yang sholatnya sempurna, nggak dikosor, nggak diringkes gitu ya. 4 nggak jadi 2 gitu, nggak diringkes dah pokoknya. 4 nggak jadi 2, sempurna gitu, 4 rakaat. Ngemakmum berjamaah ke imam yang dikosi rotin, imam yang sholat kosor sah. Karena bentuk sholatnya sama gitu aja. Sholat yang beda hanya apa? Status. Makmumnya sholatnya sempurna 4 rakaat. Orang bukan lagi musafir, imamnya kosor, imamnya musafir nih. Boleh sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahula bainahuma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa alla yahula bainahuma hailun yamna'u al-istitraqa. Wa alla yahula, dan syarat berjamaah selanjutnya tidak boleh ada yang menghalangi. Wa alla yahula, dan tidak boleh ada yang menghalangi bainahuma, antara imam dan makmum, hailun, suatu penghalang, yamnau al istitroko, yamnau yang bisa menghalangi, al istitroko akan akses lewat menuju imam. Wa ayyatawafaqo nazmu sholataihima. Wa ayyatawafaqo, dan syarat berjamaah selanjutnya harus selaras, muwafaqoh. Nah ini wa ayyatawafaqo, dan harus muwafaqoh, harus selaras, serasi. Nazmu sholataihima, runtuyan 2 sholat imam dan makmum. Runtuyan bentuk 2 sholat imam dan makmum. Wa alla yatakhalafa, dan syarat berjamaah selanjutnya bahwa tidak boleh saling berbeda, imam dan makmum tidak boleh saling berbeda-beda imam dan makmum fi sunnatin, dalam kesunahan. Tafhusyu al mukhalafatu fiha,
Tafhusyu yang mencolok, al mukhalafatu perbedaannya fiha di dalam kesunahan. Nah, ini dia mukhalafah nih. Tafhusyu yang sangat mencolok, apa al mukhalafatu perbedaannya fiha di dalam kesunahan. Titik segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahula bainauma hailun yamnau alistitroko. Syarat jamaah selanjutnya yang nomor keempat ya ini, tidak boleh ada yang menghalangi antara imam dan makmum. Penghalang yang bisa menghalangi akses lewat menuju imam. Nah ini kayaknya udah kemarin yang ini ya, syarat keempat. Jadi imam ada makmum nggak boleh ada penghalang, ada hijab. Jadi gini kan, berjamaah itu kan kumpul. Namanya kumpul berarti bisa saling nyamperin, makmum bisa nyamperin imam gitu dah ibaratnya. Nah kalau ada penghalang yang menghalangi makmum menuju imam itu enggak sah, karena itu syarat berjamaah kumpul. Nah berarti syarat ini tuh kalau berjamaahnya di luar masjid. Nah ini untuk di luar masjid nih. Kalau untuk di luar masjid berarti tidak boleh ada penghalang gitu. Tapi untuk di dalam masjid misalkan ada penghalang tetap bisa sah berjamaah? Sah. Seperti misal kemarin misalkan di dalam masjid ada beberapa ruangan. Terus kita lagi sholat Jumat, kita sholat Jumatnya di ruang sekretaris, ditutup, dikunci. Sah gak? Sah. Padahal ada penghalang. Kenapa sah? Karena di masjid. Ini keutamaan berjamaah di masjid. Nggak apa-apa kalau ada penghalang ya gitu. Nah salah satunya juga seperti misalkan makmum perempuan. Biasanya makmum perempuan tuh pakai hijab, bener gak? Di masjid di belakang di sono pojok banget, makmum di sono lagi berjamaah, makmum yang laki di depan. Biasanya disediain tempat jamaah perempuan biasanya di paling belakang ya, belakang banget. Udah gitu ditutup. Untungnya di masjid nggak masalah kalau ada penghalang. Untungnya. Padahal coba kalau buat perempuan yang kita lihat di masjid-masjid ada penghalang nggak, hijab, hordeng? Ada buat perempuan. Iya, di belakang di ujung. Nah itu untungnya nggak menghalangi syarat sahnya berjamaah karena di dalam itu untungnya tuh. Kalau di dalam masjid pun disyaratin jangan ada penghalang, itu nggak sah. Karena menghalangi. Tapi karena itu di masjid, nggak apa-apa. Nggak ngelihat imam juga. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting dia kedenger, tahu, oh imam lagi ruku, imam lagi bangun i'tidal, gitu aja cukup. Untungnya tuh nggak apa-apa ya ada penghalang, ada hijab. Tapi coba kalau sholatnya di lapangan. Misalkan lagi sholat id, misal. Biasa kan juga ada kan perempuan. Ada. Nah kira-kira pernah gak lihat pakai hijab? Ya kan? Kenapa? Karena nggak sah. Kalau sholat di luar masjid, bukan di masjid, nggak boleh ada apa? Penghalang. Nah ini syarat Allah yahula, jangan ada penghalang imam dan makmum. Makanya nggak pernah lihat kan? Makmum perempuan misalkan sholatnya di lapangan ya, bukan di masjid, pakai hijab. Nggak pernah lihat. Karena kenapa? Itu bisa jadi nggak sah. Kecuali di masjid. Alhamdulillah itu di masjid nggak jadi masalah, ada hail juga gitu. Kalau di luar masjid jadi masalah tuh hijab, makanya nggak ada hijabnya gitu. Terus kalau berjamaah yang disediakan untuk perempuan juga kayaknya jauh banget ya di belakang. Sedangkan kita kemarin salah satu kemakruhan berjamaah terlalu jauh dari imam. Jarak berapa kemarin? 30 bukan yang kemakruhan, hanya kemakruhan satu sejadah. 3 siku ya, berapa sih satu sejadah itu berapa meter sih? 1,5 meter, 2 meter lah ya, 1,5 meter lah. Nah jauh dari imam segitu aja tuh, jauh dari orang makmum ke depan, ke belakang, ke samping, kanan kiri, itu makruh. Tufawitu fadilatal jamaah. Nah, coba kita lihat perempuan jauh banget nggak? Nah, kalau melihat kemakruhan itu sebenarnya makruh.
makruh banget. Padahal mah nggak apa-apa, deket aja. Kan udah ada apa? Udah ada hijab. Bahkan malah nggak usah pakai hijab, plong aja. Lah kenapa nggak usah pakai hijab? Lah itu perempuan makanya di belakang gunanya buat apaan? Bener, urutannya gimana? Makmum laki, habis gitu makmum. Nah itu gunanya buat apaan? Ya itu biar nggak terjadi hal-hal yang keharaman. Coba bayangin kalau perempuan di depan, kita di belakang, nggak husu, ya kan? Nggak husu ngelihat, apalagi lihat sujud ya, pakai legging lagi perempuannya, nggak bakal husu. Nah makanya dia ditempatin di belakang, ya gunanya itu biar nggak keganggu. Nah ini jauh banget kita. Sebenarnya kalau mau ngelihat fadilah itu sebenarnya makruh, jauh banget. Tapi kalau di dalam masjid, masih di dalam masjid Tetap. Kan kemarin yang awal jauh aja sejadah dari orang depan, dari orang belakang, jauh sejadah apa? Seukuran segini. Makruh. Tufawitu fadilatal jamaah. Ya mungkin kita dijauhin banget, udah gitu abis gitu ditutup biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan ya, yang haram gitu. Ya tapi kalau ngelihat fadilahnya yaitu makruh. Kalau ngelihat dari segi ini ya. Fadilah jamaahnya karena jauh banget itu, coba bayangin ya kan, jauh gak? Kita ngeliat makmum di sono jamaah lagi di sono, perempuan pojok, bener? Iya. Gitu. Dan mungkin ditaruh hijab ya. Kenapa ditaruh hijab sih di masjid? Padahal sah-sah aja gak kalau nggak dihijab? Kenapa dihijab? Sebenarnya bagusnya kan plong aja ya, langsung akses ke imam, lurus gitu, ngeliat imam apalagi gitu. Nah mungkin sekarang kan orang perempuan kalau sholat kan bukan langsung sholat aja, itu bukan menghalangi wanita lagi sholat, tapi kan biasanya perempuan sholat sebelumnya buka jilbab, abis gitu kan rapi sholat dia langsung apa? Dan make upan nah, ya kan? Nah makanya pakai hijab, jadi itu pelindung ekstra lah gunanya mungkin ya, kita pakai hijab tuh untuk pelindung ekstra begitu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ngelihat fadilah jamaah ya itu jauh banget, terlalu jauh sama imam gitu ya. Mungkin itu untuk ekstra aja ya, ekstra hati-hati biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan, hal-hal keharaman. Harus pakai hijab. Kalau begitu mah ya perempuan buka dulu, mukena buka kerudung, malah jadi harus ya pakai hijab gitu. Padahal mah nggak apa-apa, nggak pakai hijab nggak apa-apa. Ini makmum jamaah, makmum laki sampai sini, perempuan di sini aja, nggak apa-apa. Nah makanya dia perempuan itu di belakang, ya gunanya ya itu supaya nggak terjadi yang hal-hal haram gitu. Berarti kalau apalagi di hijab, berarti itu udah ekstra banget gitu, paham ya? Di hijab terus dia di pojok. Itu yang dimakruhin jamaahnya perempuannya doang, laki doang imamnya. Nah berarti dari situ, dari awal jeda jarak jauh. Jadi jamaah perempuan perempuan gitu ya. Yang kemarin kita pernah nyeritain, imam mimbar jauh banget di sono, jarak imam kaki tumit imam sampai dari tumit imam jauh, mimbar pojok sono, makmum baru di sini kelewat 2 meter ya, biasa di masjid-masjid gede ya. Nah itu berarti makruhnya dari mana? Dari awal banget itu malah gitu. Nah kalau kita di perempuan ya berarti ya dari perempuan aja makruhnya gitu. Nah mungkin itu ekstra hati-hati aja lah ya, biar nggak terjadi haram. Makanya jauhin, udah gitu di hijab gitu. Bagus, malah harus dihijab berarti ya gitu. Nah itu udah tuh kemarin mah. Terus wa ayyatawafaqan nazmu sholatayima, syarat berjamaah selanjutnya yang nomor 5. Nah ini harus muafaqoh, dari kemarin muafaqoh. Nah ini harus selaras, sesuai, serasi. Apa yang harus serasi? Ya runtuyan sholat imam makmum, bentuk sholat imam dan makmum, runtuyan sholat imam dan makmum. Tuh ya. Jadi runtuyan sholat tuh kayak gimana bentuk runtuyannya ya? Runtuyan sholat tuh gimana sih? Berarti Fatihah, ruku, i'tidal, habis i'tidal apa? Sujud, terus duduk, sujud, terus tahiyat. Ya itu runtuyan ya, bentuk sholat tuh, lihat di tengah.
ainaskihima fil af'ali, maksudnya itu sama selaras fil af'ali zohiroti dalam bentuk sholatnya. Awas, syarat berjamaah harus sama sesuai sholat imam dan sholat makmum fil af'ali dalam bentuk sholatnya, bukan rokaatnya. Wa ini talafa adadan, walaupun imam dan makmum adadan, beda-beda rokaatnya. Rokaatnya beda-beda. Ntar lihat nih, ada. Jadi harus sesuai bentuk sholatnya. Maksudnya bentuk sholat apa? Wa kharaja bittifakin nazmi. Lihat di tengah ya. Ini Tubas lagi baca Syekh Nawawi Al-Bantani ini yang tengah syarah. Wa kharaja, dan dikecualikan keluar bittifakin nazmi dari teks ittifakun nazmi. Ihtilafu berbeda-beda runtuyan sholat. Jadi kalau berbeda-beda bentuk sholat, wahoroja, dan dikecualikan apa ihtilafuhu berbeda-bedanya bentuk sholat. Jadi nggak sah gitu kalau beda-beda bentuk sholat. Maksudnya contohnya fayaduru maka bahaya, nggak sah. Maksudnya madorot di sini tuh nggak sah ya. Fayaduru maka bahaya, madarat nggak sah. Contohnya kamak tubatin, seperti orang yang sholat fardu khalfa kusufin, menjadi makmum sholat kusuf. Orang sholat fardu ngemamum ke imam yang lagi sholat kusuf, beda bentuk. Tadi syaratnya harus sesuai bentuk sholat imam sama sholat makmum. Lihat contohnya yang bahaya, yang gak sah ya ini. Kalau beda-beda seperti ini nih. Kamak tubatin, seperti orang misal sholat zuhur gitu. Orang sholat zuhur ya ngemakmum ke orang yang lagi sholat kusuf gerhana. Ya gimana mau sama coba? Gimana mau sesuai? Sholat kusuf mah insyaallah sholatnya itu di ruku ini 2 ruku. Wa qiyamah ini 2 kali berdiri. Ya kan? Kalau sholat kusuf kan rukunya 2 kali. Nah ini bentuknya beda, runtuyannya beda. Kalau tadi runtuyan sholat biasa gimana? Ruku, itidal, sujud. Kalau kusuf, ruku, diri. Nah, beda bentuk, beda runtuyan. Syaratnya nggak dipenuhi. Syaratnya harus apa? Sesuai sama runtuyan sholat imam dan makmum. Lagi mana mau sama ini? Orang sholat fardu nggak makmum orang yang kusuf. Coba. Sedangkan orang yang sholat gerhana rukunya 2 kali. Ama insyaallah kasunati zuhri fayasiu aliktidau fihi. Contoh kedua. Contoh yang beda bentuk nih yang gak sah. Maktubatin, atau orang yang sholat fardu. Maktubah itu sholat fardu. Khalfa janazatin. Sholat fardu ngemakmum ke orang yang lagi sholat jenazah. Gimana caranya? Takbir sekali masih diri, takbir 2 kali masih diri. Sedangkan kita takbir langsung ruku, takbir lagi Allahu Akbar, tidak, takbir lagi sujud. Itu harusnya kita runtutannya gitu kan? Nah tapi kalau kita ngemamum sholat jenazah, sedangkan sholat jenazah sholat takbir pertama masih diri, takbir kedua masih diri, takbir ketiga masih diri, keempat masih diri. Lagi mana ceritanya? Sesuainya gimana ini? Nggak sesuai, nggak muwafaqah, nggak ya tawafaqo nazmu sholatayhima, enggak. Berarti nggak sah ya, nggak sah. Nah ini walau bada takbiratul rabiati khilafan Ibnu Hajar afada dzalika Syekhu Atiyah wa kharaja. Nah dan dikecualikan lagi bil af'ali, dengan teks af'al. Kan tadi kan katanya harus sesuai dalam af'al. Af'al itu apa tadi? Bentuk perbuatan, bentuk sholat. Apa dikecualikan? Al-ihtilafu, berbeda-beda fi sifati, dalam statusnya, sifat-sifatnya. Status lah ya, maksudnya sifat status sholat. Contoh-contoh. Ini contoh yang sah ya, yang gak apa-apa. Kalau beda-beda dalam status nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi apa? Beda-beda dalam bentuk, itu nggak boleh tadi contohnya. Yaitu sholat fardu
ngemakmum ke sholat kusuf gerhana, terus atau sholat fardu ngemakmum ke sholat jenazah. Nah ini berbeda-beda dalam status sholat. Boleh, ini dikecualikan wakhoroja. Contoh falaya duru, dikarenakan nggak apa-apa berbeda-beda dalam status falaya duru, maka tidak apa-apa, tidak madarat, berarti sah. Contoh kak tidak ilmu muftahidi bil muntafili, seperti ngemakmumnya orang yang sholat fardu bil muntafili ke orang yang sholat sunnah. Masya Allah. Wal muadi, contoh lagi orang yang sholat ada itu yang bukan kodo, bil kodi ngemakmum ke orang yang lagi sholat kodo, nggak apa-apa, itu beda-beda status doang, bentuk sholat mah sama, ruku ada, itidal ada, tahiyat ada, sama bentuk sholat gitu-gitu aja, statusnya doang nggak masalah. Atau wafi tawilatin dikosirotin, contoh orang yang sholat sempurna, maksudnya nggak dikosor, ngemakmum dikosirotin ke orang yang sholat kosor. Nah, entar dibahas satu-satu. Itu sah semuanya. Contoh yang pertama apa tadi? Yang sah falaya duru. Makmum sholat fardu. Makmum sholat fardu, imam sholat sunnah. Misal lagi terawih ya, terawih kan sholat sunnah ya. Nah, ini kita baru datang ke masjid, kebetulan belum sholat isya. Aduh, berjamaah sama sholat terawih. Sah. Sholat isya, sholat fardu ngemakmum ke orang yang sholat terawih sunnah, sah aja. Awas, ini belum ngomongin masalah fadilah ya, kita belum bicara masalah fadilah, ini mah sah gitu aja dah dulu. Sah berarti orang yang sholat isya numpang berjamaah ke sholat terawih, sah aja. Entar diceritain gimana 4 rakaat gitu. Nah, terus atau gini, sholat duha, ya orang lagi sholat duha. Nah, ujuk-ujuk ada makmum yang sholat kodo subuh. Ya, orang yang mau kodo subuh berjamaah ke orang yang sholat ya beda fardu ama ya beda kodo ama ada. Masya Allah, udah kebangetan bedanya gak? Yeah. Ini belum bicara masalah fadilah, keunggulannya gimana sih, bagus gak sih? Ini sah dulu dah, kita ngomongin masalah sah dulu. Sah gak begitu? Ada orang yang mau ngodo sholat subuh, dia belum sholat subuh, berjamaah sama yang orang lagi sholat duha, boleh, sah. Ya beda apa tuh? Ya beda masalah fardu sama sunnah. Duha subuh ya beda kodo sama ada, udah parah ini, bedanya udah 2, bener gak? Iya. Ini kodo subuh, ini ada duha, udah parah. Sah aja gitu. Atau misal contoh gini, orang kodo subuh berjamaah ke imam yang sholat zuhur. Ada orang yang lagi jamaah lagi berjamaah zuhur nih, ini orang kesiangan sholat subuh, belum sholat subuh, otomatis dia kodo datang ke masjid berjamaah sama orang yang lagi pada jamaah zuhur. Sah. Beda kodo sama ada. Berjamaah sah. Awas, belum bicara masalah fadilah, bagus gimana. Pokoknya ini lagi bicara sah, pokoknya cuma beda status masa. Beda-beda gak statusnya? Beda. Yang satu ada antum, maksudnya lagi waktunya. Sholat zuhur. Nah, yang satu nih makmum lagi sholat kodo subuh. Berarti kodo ngemakmum ke orang yang ada. Sah. Oh, berarti ntar gimana coba ya. Ini makmum imam zuhur. Otomatis zuhur berapa rakaat? 4 ya. Nah, ini makmum kodo subuh ada aja. Ini makmum sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ntar berarti nih. Berarti lagi 2 rakaat, ini gimana nih si makmum? Otomatis si makmum yang sholat lagi kodo subuh 2 rakaat doang dong. Berarti
Nungguin rokaat 3 dah. Berarti gimana nih si makmum yang 2 rakaat ini? Si makmum 2 rakaat doang. Nah otomatis yang 4 rakaat ini si imam langsung berdiri. Nah ini gimana? Berdiri juga gak? Lah kagak, orang 2 rakaat doang. Nah berarti bagi si makmum yang qada subuh boleh pilih. Mau dia nungguin imam 2 rakaat dulu, tungguin aja sampai entar, tungguin biar bareng salam sama imam. Tungguin imam, biarin aja berdiri untuk 3 rakaat. Berdiri lagi untuk 4 rakaat. Selesain sholat dia aja dulu. Nah, ntar pas duduk bareng salam bareng. Atau mufaroqah, terserah, boleh. Untuk makmum seperti itu yang hanya 2 rakaat subuh, bayangin. Kata kita emang bisa apa? Boleh, sah aja. Nah bagi makmum yang hanya 2 rakaat subuh, si imam sholat zuhur, domi, makmum subuh, otomatis kan makmum 2 rakaat doang kan? Udah dong sholatnya, udah. Pilih, boleh pilih nih si makmum antara dia udah mufaroqah, aku niat mufaroqah, udah salam duluan, kabur, udah. Atau pas tahiyat nunggu imam, intizor, nunggu imam untuk salam bareng nanti. Imam biarin rakaat ketiga, kan zuhur ada berapa rakaat? 4. Bangun rakaat ketiga dia. Keempat, ketiga, keempat. Ketiga, keempat, iya. Tungguin boleh. Nah, ntar biar apa? Biar bareng salamnya sama imam. Ntar bareng dah. Dan lebih bagus, walaf dulu lebih bagus intizor. Barengin. Tunggu aja, diem aja begini. Tapi ya baca-baca lebih bagus, jangan mau baca apa aja terus baca. Berapa menit tuh ya nungguin imam rapi. 4 rakaat. Ini dibaca Quran. Nungguin boleh, malah lebih bagus. Tapi mufaroqah langsung aja boleh. Itu sah gitu, sah. Dan ntar gimana kan kalau subuh kita ada kunut gak? Ada. Sedangkan imam ada kunut gak? Nggak ada, Zohor. Nah ntar gimana kita? Boleh kunut? Boleh. Kan kita kemarin udah bilang kunut imam enggak kunut ya kita boleh. Nah pas lagi 2 rakaat nih, si imam kan nih ruku 2 rakaat, Allahu Akbar. Nah ini kan sujud dong, sujud. Nah untuk dia kalau keburu, awas, untuk dia kalau keburu boleh baca kunut. Kalau bisa berarti kunutnya yang pendek. Al-Maghfirli ya Ghafur al-Masuna ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini makanya yang kayak gini-gini aja. Dipakai kunut yang pendek. Nah, kalau keburu gitu kunut dikit aja. Al-Maghfirli ya Ghafur al-Masuna ala Sayyidina Muhammad tuh. Enggak lama, ini sujud Al-Maghfirli ya Ghafur al-Masuna ala Muhammad. Tuh. Enak. Kunut boleh. Zuhur loh, berjamaah sama imam yang zuhur. Kita kunut. Udah gitu mau duluan tarapinya. Orang 2 rakaat doang, sah gak gitu? Sah aja. Sah. Tapi awas, kalau nggak keburu, ya, udah mending jangan kunut, udah, nggak usah kunut. Kalau nggak keburu langsung aja ikut sujud, nggak usah pakai kunut, nggak apa-apa. Itu kalau keburu doang. Apalagi kunut pakai begini lagi, ngeganggu. Awas jangan sampai ngeganggu taswis namanya, taswis itu ngeganggu jamaah, nggak boleh. Sampai begini, ya. Sholat saf awal dong nih belakang imam. Kunut di waktu zuhur begini. Ini makanya berarti tadi gimana? Sah gak? Sah begitu. Kalau hanya beda status sah. Cuman emang jadi bahan omong. Nah, awas. Kalau mau ngitung sama sah aja sholat begitu mah domi. Beda statusnya, yang satu sholat zuhur, yang satu sholat subuh, sah gak? Sah aja. Satu sholat dua, yang satu qada subuh, sah aja. Beda status doang gak masalah. Cuman itu emang jadi bahan omongan orang. Ini orang ya jadi ngeganggu, ya bener gak? Ngeganggu jamaah. Orang lagi jamaah ngapa kunut ada yang begini, ya ada yang mufaroqah di tengah lagi di situ di depan langsung balik ganggu ya. Itu jadi bahan omongan aja gitu. Ini nggak bicarain fadilah lah, sah lah, pokoknya sah aja gitu, sah. Atau dibalik, coba dibalik. Tadi kan makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Sekarang dibalik, imam sholat subuh, makmumnya qada
zuhur. Kemarin zuhur lupa nih, mau berjamaah sama imam yang kode subuh. Coba. Berarti jadi gimana? Si imam otomatis berapa rakaat? 2. Karena subuh. Makmum 4. karena zuhur. Mau kode zuhur. Sah sholatnya? Sah, hanya beda status doang. Bentuk sholat sama, ada ruku, ada rukun-rukun sholatnya sama, afalnya sama, bentuknya sama. Yang boleh beda cuman sifat, status sifat boleh. Oke, sama. Oke. Tadi imam apa? Subuh, makmum zuhur. Tapi gimana lagi, ini harus dijelasin walaupun konyol banget sih. Tapi ya benar ini. Coba. Misalkan imam subuh ya. Imam subuh. Otomatis ini si imam udah rapi belum? Otomatis rokaat kedua imam salam. Gitu. Imam salam. Nah, ini udah rapi belum makmum sholatnya? Belum, 4 rakaat. 4 rakaat. Nah, si makmum yang lagi kode zuhur sama kayak masbuk. Si imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Si makmum zohor bangun lagi untuk nambahin rakaat berapa? 2. Statusnya jadi sama kayak masbuk dah, nambahin rakaat gitu. Zuhur. Kunutnya yang zuhur. Kunutnya ikut juga. Wayak nutuk tulisannya juga. Ikut aja kunut juga. Zuhur pakai kunut, nah itu dia. Zuhur pakai kunut. Lagi di rokat kedua. Kunut aja, kunut. Bayangin coba, kunut aja. Kunut boleh enggak batal? Enggak. Kunut otomatis kan berarti imam ini pada kunut nih ya. Semuanya orang subuh. Nah, ini gimana kita yang lagi kode zuhur? Kunut juga? Kunut ikut. Kalau sujud tilawah apa lagi? Ikut juga, semua ikut. Nah, itu masuk ke nanti nih. Nanti. Itu sah aja gak sah gak? Sah. Atau terakhir contohnya wafi tawilatin bikosirotin. Atau contoh yang sah, yang beda-beda status tapi tetap sah. Contoh orang yang sholat sempurna, maksudnya yang gak dikosor ya. Ini masalah musafir nih. Fokus masalah orang yang sholat kosor, musafir. Orang wafi tawilatin dan orang yang sholatnya sempurna, nggak dikosor, nggak diringkes gitu ya. 4 nggak jadi 2 gitu, nggak diringkes dah pokoknya. 4 nggak jadi 2, sempurna gitu, 4 rakaat. Ngemakmum berjamaah ke imam yang dikosi rotin, imam yang sholat kosor. Sah. Karena bentuk sholatnya sama gitu aja. Sholat yang beda hanya apa? Status. Makmumnya sholatnya sempurna 4 rakaat. Orang bukan lagi musafir, imamnya kosor, imamnya musafir nih. Boleh sah boleh. Berarti gimana? Coba, ini si imam musafir nih, imam musafir mau sholatnya kosor, boleh kan musafir dikosor 4 jadi 2 rakaat, otomatis si makmum 4 rakaat. Berarti dia udah rapi, 2 rakaat udah rapi, otomatis salam dong, assalamualaikum. Nah, ini gimana? Diri lagi nambahin statusnya kayak masbuk sama. Boleh sholat orang yang mukim, namanya mukim ya, yang enggak lagi perjalanan namanya tetap orang mukim, berjamaah ke orang musafir boleh. Atau tapi nggak boleh sebaliknya nih, beda. Orang yang sholat mau kosor, makmum yang kosor nggak boleh berjamaah ke imam yang sempurna sholatnya 4. Jadi gini, makmum yang sholatnya mau dikosor, diringkes jadi 2 misal, nggak boleh ngemakmum ke imam yang sholatnya sempurna. Sempurna itu nggak dikosor, nggak boleh. Jadi bolehnya itu si imamnya yang kosor boleh. Kalau imam yang kosor, imamnya 2 rakaat, mau ngosor 4 jadi 2. Nah, si makmum yang gak musafir boleh, yang 4 rakaat boleh ngemakmum ke dia boleh. Tapi beda sama kalau makmum yang sholatnya dikosor 2 rakaat berjamaah ke imam yang sempurna nggak boleh. Misalkan di satu kampung, tepah ke puncak, ada di situ ustadz yang lagi sholat lagi jamaah dah di situ di masjid lagi berjamaah sholat zuhur. Nah, tefta mau ngosor sholat zuhur 4 menjadi 2. Nah, ini tefta lagi mau kosor ya.
Boleh gak teptah yang mau kosor 2 rakaat ngemakmum ke imam yang full sholatnya sempurna, boleh gak? Nggak boleh, itu nggak boleh, itu syaratnya kosor, nggak boleh. Syaratnya kosor gitu, nggak boleh ngemakmum ke imam yang sholatnya sempurna gitu, nggak boleh, nggak boleh. Tapi pokoknya tapi dasarnya gini, boleh gak orang yang musafir berjamaah ke orang yang asli situ, boleh? Boleh, dasarnya gitu, boleh? Boleh. Atau orang yang asli situ ngemakmum ke orang yang kosor, boleh? Boleh. Itu pokoknya dasarnya boleh, pada boleh, paham? Cuman yang nggak boleh kalau yang dikosor. Nah itu aja dah biar gampang. Simpulnya gini, kalau ente lagi kemana-mana boleh ngemakmum, boleh aja ngemakmum ke asli situ boleh. Atau orang asli situ ngemakmum ke ente yang lagi musafir boleh. Cuman kalau kita yang lagi mau ngosor sholat nih 4 jadi nggak boleh ngemakmum berjamaah ke imam yang sholatnya full sempurna 4 rakaat gitu.